melakukannya. Misalkan, berupaya mencapai persetujuan dengan pihak kreditor untuk menunda pembayaran yang mesti dilakukan, menyerahkan aset kepada kreditor untuk dilitigasi, mengambil penyelesaian hukum dengan menyatakan perkara kita. As a result for bankruptcy, perusahaan dapat mengajukan petisi kepada pengadilan untuk menyatakan diri valid karena berbagai alasan, seperti melindungi diri dari serangkaian tuntutan hukum. Beberapa perusahaan juga berupaya untuk membatalkan kontrak pekerja dengan mengajukan diri valid. Undang-undang reformasi kebangsaan, yaitu untuk validitas memberikan dua alternatif utama berdasarkan perhitungan pengadilan niaga, yaitu penundaan pembayaran, pernyataan kewakilatan dan likuidasi. Penundaan pembayaran memungkinkan untuk perlindungan legal dan tindakan kreditor selama periode waktu yang diperoleh untuk mengorganisasi perusahaan kreditor dan mengembalikan operasi perusahaan kreditor yang menguntungkan. Reorganisasi dapat dijelaskan melalui MKP, mengajukan petisi, memperoleh perlindungan, rencana reorganisasi, proses reorganisasi. Akuntan permulaan baru atau teknikal akuntansi. Pandangan dasar reorganisasi merupakan permulaan baru bagi perusahaan. Pelaporan permulaan baru harus digunakan per tanggal konfirmasi rencana reorganisasi jika kondisi berikut ini terjadi. 1. Bila organisasi aset dan entitas yang akan muncul sesaat sebelum tanggal konfirmasi lebih kecil daripada tanggal sebelum kewajiban dan pasal petisi. Yang kedua itu pemegang saham dengan hak suara yang ada. Sesaat sebelum konfirmasi menjadi kurang dari 50% saham dengan hak suara dari entitas akan muncul akan kehilangan kembali. Akuntansi permulaan baru menghasilkan entitas pelaporan yang baru, yaitu perusahaan kewajiban untuk menghitung nilai reorganisasi aset entitas yang baru muncul. Nilai reorganisasi merupakan nilai wajar entitas sebelum mempertimbangkan kewajiban dan mendekati prima yang akan dibayar oleh seorang pembeli aset entitas yang terlibat. Rencana reorganisasi. Rencana reorganisasi berisi pembahasan yang terperinci mengenai hal-hal berikut, yaitu 1. Penghapusan operasi yang tidak menguntungkan melalui penjualan atau likuidasi. Yang kedua itu restrukturisasi utang dengan kreditor tertentu. Yang ketiga, evaluasi aset dan kewajiban. Keempat, pengurangan atau penghapusan klaim pemegang saham terdahulu dan penerbitan saham baru kepada kreditor atau pihak lainnya. Akuntansi kreditor untuk pinjaman yang diturunkan nilainya. 1. Utang yang diturunkan nilainya diukur berdasarkan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan tingkat bunga efektif pinjaman pada saat pemulaan pinjaman. Ayat 0 untuk mencatat pengurangan ini, pinjaman yang diturunkan nilainya merupakan debit terhadap beban piutang tak tertagih atau pengisian piutang tak tertagih dalam jumlah yang memadai yang ada. Kredit dibuat akun kontrak utang pinjaman untuk mengurangi nilai tercatat pinjaman agar menjadi sebesar nilai sekarang arus kas masa depan. Oke, sampai situ saja materi kami dari kelas. Ya, terima kasih perhatiannya. Itulah hasil dari presentasi kami. Perhatiannya, terima kasih. Tekan apa? Tekan merah.